Menjadi seorang ibu memanglah tidak mudah. Terlebih status sebagai single mom, hal itu nampaknya menjadi perjuangan ekstra bagi seorang ibu dalam mendidik anak tercintanya. Dan hal itulah yang pantas disandang oleh aktris senior Desy Ratnasari. Ya, di usianya yang sudah tidak muda lagi, perjuangan Desy dalam menghidupi serta memegang kendali sepenuhnya dalam keluarga begitu diperlihatkan olehnya yang rela mengambil side job di tengah kesibukannya sebagai seorang politikus. Dan tepat pada Hari Ibu, pelantun tenda biru itu turut memberikan curhatnya dalam menyikapi hari perayaan yang dikhususkan untuk para ibu. Lantas, seperti apakah pesan yang coba disampaikan oleh Desy Ratnasari untuk putri tercintanya? Saya tipe orang yang nggak celebration sama putri saya, tapi lebih ke arah untuk mengintrospeksi diri bahwa apa yang sudah kita lakukan atau saling kita lakukan atau saling kita perbaiki untuk menuju ke arah yang lebih baik. Entah itu memperbaiki komunikasi antara saya dengan anak saya, memperbaiki hal apapun lah, memperbaiki resolusi apapun. Kayak misalnya kita sama-sama memotivasi anak saya harus selesai sekolah, saya juga harus selesai sekolah, memotivasi supaya saya bisa kerja lebih baik lagi, putri saya juga menyelesaikan komitmennya untuk sebagai mahasiswa dan di luar mahasiswa, karena dia juga aktif sebagai organisasi ya di organisasi kemahasiswaan. Yang gitu-gitu aja lah. Saya tuh udah tua, udah menuju ke arah yang pengen lebih tenang, nggak pengen terburu-buru dan nggak pengen dikejar oleh sebuah rencana manusia. Jadi pengen jalankan apapun yang ada di depan mata. Kayak tadi saya harus datang ke sini terlambat, saya bilang jangan membuat saya in rush karena saya juga punya kegiatan yang lain. Tapi insya Allah saya akan usahakan untuk bisa datang membagi waktu dengan baik itu. Jadi udah nggak pengen ayo gitu, kayaknya udahlah. Tua itu udah pengen lebih mau mempersiapkan diri untuk dipanggil Allah baik-baik, indah-indah. Ya kalaupun ada kekurangan yang harus diperbaiki. Enggak, anak saya nggak mau. Kenapa? Dia nggak suka jadi artis. Dia nggak suka. Dia suara dia lebih bagus. Dia bisa main instrumen. Dia nggak mau jadi artis. Dia hanya ingin jadi ordinary person aja. Dia bilang dia mau kerja sebagai ahli teknologi pangan. Dia bilang gitu. Dia sebenarnya pengen jadi psikolog, tapi saya langsung bilang, udahlah jadi psikolog cukup bunda aja. Kamu nggak usah isi bunda mah katanya. Jadi ya dia terserah dia lah mau jadi apa. Dia pengen kerja di UN, di PBB dia pengen kerja. Enggak, definitely dia udah bilang enggak. Biasanya kami tipe orang yang kalau udah bilang enggak, insya Allah enggak. Insya Allah istiqomah enggak. Tapi saya juga nggak tahu. Saya ngobrol sama anak saya karena biasanya saya akan menghabiskan waktu luang saya bersama anak saya untuk bekerja. Kan sekarang aja udah kerja ya, udah penuh gitu waktunya. Tapi pada saat masa reses saya bisa berbagi dengan kerjaan lain, dalam hal ini film. Ya berarti kan saya ngambil waktu keluarga saya gitu kan. Oleh karena itu setiap kali kerjaan di luar pekerjaan yang utama saya saat ini sebagai politikus, putri saya selalu saya libatkan. Ini pasti nanti Budi jadi nggak ketemu sama Naswa jadi nganterin Bunda untuk lokasi syuting di Tokyo. Dia pasti akan bilang it's fine, nggak apa-apa gitu, selama Bunda happy, go ahead. Yang paling utama sesungguhnya karena Mas Rako, saya pernah kerja dengan dia. He's a good leader menurut saya, saudara yang membuat nyaman suasana kerja, menjadi kekeluargaan, dan tim kerjanya juga menyenangkan. Jadi saya merasa kembali bertemu dengan keluarga di dalam suasana kerja. Putri saya tipe orang yang suka mengeksplorasi sesuatu yang baru. Kita cari makanan yang baru, kita cari tempat-tempat yang baru. Dia akan pergi ke museum, dia juga oke ke museum. Dia akan pergi ke live music, kalau memang ada live music di sana, dia suka musik. Kita akan jalan-jalan melihat alam ciptaan Allah. Jadi niat kita adalah Allah berikan kita kemudahan untuk menikmati ciptaan Allah dimanapun itu berada. Suka, sampai sekarang dia tuh kalau kemarin juga Bayi Ajaib dia sempat ikut beberapa, dia kenal sama Mas Rako, ketemu sama Pino dan Sarah, ketemu sama semua deh, alhamdulillah. Dia sempat ikut juga supaya dia tahu ya gimana kerja orang tuanya, supaya dia tahu bahwa ke Amerika itu bagaimana kerja kerasnya. Tapi mungkin tidak memiliki ekspektasi kepada semua orang. Jadi pasti kecewa. Jadi cukup menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Itu pelajaran penting dalam hidup saya. Menerima apapun yang menjadi jalan hidup saya gitu ya. Jadi yang penting buat saya adalah saya berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain.
berusaha untuk memperbaiki diri, membuat orang lain bahagia. Dah, itu aja. Jangan berusaha untuk orang lain harus membahagiakan saya, itu agak repot itu. Jadi saya nggak mau ada kamus itu dalam hidup saya. Bahwa yang paling utama, semoga Allah mudahkan. Yang paling utama doa sama Allah. Yang paling utama berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik aja, itu aja sih. Oh enggak, saya kontradiktif style saya sama putri saya. Putri saya lebih boyish. Saya sebenarnya boyish juga pada saat saya muda lah, tapi karena sindrom saya udah tua, kayaknya boyish di usia saya ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya tipe orang yang membuat anak saya boleh ngapain aja selama itu tidak menyalahi aturan agama, karena dia juga berhijab. Oke aja untuk eksplorasi urusan fashion. Putri saya paling seneng ke New York. Jadi kita akan waktu 2 minggu kita akan ke, insya Allah mudahkan, ke New York, kita mau ke Washington, kita mau ke Miami. Putri saya pernah student exchange gitu 3 bulan, jadi dia feel comfortable di sana. Jadi kalau milih, ini sharing tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa merasa sombong. Alhamdulillah Allah mudahkan. Putri saya paling senang kalau dia berlibur tuh pilihannya Singapura, karena dia memang Allah mudahkan lahir di sana. Lalu kemudian dia pasti pilihnya kalau nggak ke New York, dia senang ke Jepang. Gitu. Sebagai seorang single mom, sempat muncul keraguan dalam diri Aura Kasih, sebagaimana dirinya telah berpisah dengan sang suami sejak tahun 2018 lalu. Seiring berjalannya waktu, menjadi seorang ibu yang berjuang sendiri dalam mendidik serta membesarkan sang anak, nampaknya bukanlah menjadi sebuah problematika yang serius bagi wanita berusia 35 tahun tersebut. Namun, dalam hal itu pula, Aura Kasih juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari sosok pria yang dapat mencintai dirinya dan menjadi sosok ayah bagi putri kecilnya, Arabella. Lantas, seperti apakah curhat Aura Kasih dalam menyikapi statusnya sebagai seorang single mom? Mungkin kelihatannya ya Aura ini bisa lah gitu sebenarnya ya. Tapi di dalam apa ya, di hatiku yang paling dalam nih ada rasa kayak aduh, gue bisa apa enggak sih gitu. Tapi mau nggak mau ini kan udah qadarullah ya, aku harus bisa jadi ibu dan jadi sosok ayah juga buat anak aku. Jadi ya aku cuma bisa berharap semoga anakku tuh nanti lihat perjuanganku seperti apa, akhirnya dia jadi perempuan yang kuat gitu aja sih. Karena kita nggak punya pilihan sebenarnya, itu sudah terjadi, sudah udah takdirnya seperti itu, udah nasibnya seperti itu gitu. Aku juga tidak menutup kalau suatu saat aku juga pasti harus punya pasangan. Tapi kita juga tidak segampang itu loh, single mother itu mikir dan milih untuk gue nikah lagi. Karena kita harus cocokin sama anak. Kita harus lihat karakter laki-lakinya juga, apakah dia bisa nggak sih istilahnya menyayangi aku itu dan anakku gitu. Jadi agak susah, agak ribet dan perlu pemikiran yang sangat panjang. Dan buat aku pribadi ya single mother pasti berat. Beratnya ketika orang lihat family lain itu utuh bisa pergi kemana bareng-bareng. Aku nggak bisa gitu. Tapi aku selalu menguatkan hati kalau nggak bisa kok. Dan anak aku pasti suatu saat bisa lihat perjuanganku. Dia akan jadi perempuan yang hebat. Nah, gitu aja sih mindsetnya gitu. Dan selalu kita kasih doktrin buat diri kita sendiri gitu. Anak gue pasti hebat, anak gue pasti kuat, gitu aja. Beberapa kali ada ya, aku pernah ada nyanyi di beberapa daerah sangat terpencil dan itu rawan banget yang namanya kekerasan. Orang tuh bisa beranteman terus kayak ribut-ribut tuh sering banget gitu. Itu paling aku agak deg-degan, tapi balik lagi, kita punya tanggung jawab atas apa yang kita pakai ya. Maksudnya dalam artian secara visual mungkin jangan sampai mengundang mereka untuk melakukan hal-hal yang aneh atau mungkin secara verbal gitu. Jadi balik lagi kayak misalnya aku mau nyanyi nih agak rawan tempatnya gitu. Jadi aku harus tahu, gue harus tanggung jawab dengan diri gue ya. Gue pakai baju yang benar-benar ya nyaman buat gue dan juga orang lihatnya juga nggak aneh gitu. Meskipun tagline aku kan dari dulu udah aneh-aneh nih gitu loh. Tapi balik lagi ya. Tagline seksi itu bukan berarti lo bisa ngapain aja gitu, tapi aku sendiri, aku tahu punya tanggung jawab atas badanku gitu.
Nah, Kaura, ini kan Kaura terkenal juga jadi seleb dan image seksi. Mungkin bagaimana sih Kak terkenal seperti itu? Nah, beda ya. Ada yang bilang ya seksi ya. Kalau aku pribadi perempuan, siapa sih nggak mau dibilang cantik, nggak mau dibilang seksi? Itu as a compliment gitu. Pujian buat aku, dan tapi balik lagi, pujian itu kadang bisa menjatuhkan. Ya aku pribadi, ya gue bilang seksi tapi bukan sensual. Beda loh, seksi sama sensual tuh beda. Sensual itu cenderung dia memperlihatkan organ-organ vital yang istilahnya kayak nggak boleh aurat gitu loh. Tapi kan aku pribadi, seksi itu batasannya sampai mana, dan let's say aku foto shoot seksi aja gitu, tapi mimik muka aku nggak boleh sensual, jadinya seksi elegan. Jadi buat aku itu komplimen. Yang penting kita harus tahu cara bertanggung jawab atas tagline tersebut, gitu aja sih. Kenapa? Perkembangan anak aku ya so far bagus sekali, udah bisa banyak kosakata dan udah pinter ngomong, pinter jawab, dan akal-akalannya banyak gitu. Jadi ya aku sedang menikmati aja momen-momen golden age-nya dia gitu. Sebenarnya kalau buka hati mah ya kita sebar jala, kan nggak tahu kita mancing yang mana nih ikannya nih. Tapi kita harus milih, yang penting kita harus milih, dan doaku gampang kok gitu. Aku pengen calon suami itu yang bisa jadi seorang ayah buat anak-anak aku, even buat Bella, dan yang pasti Tuhan merestuinya gitu. Kalau Tuhan nggak merestuinya, ya nggak akan jalan dengan lancar. Jadi aku selalu mikir kayak Tuhan dulu deh, abis itu terserah dia deh, pilihin yang bagus tuh buat aku. Itu terus aja doanya. Nah, karena aku udah pernah bercerai, pasti harus lebih selektif. Selektifnya dalam artian aku udah pernah punya calon suami itu yang berkarakternya kayak gini nih gitu. Dan sebenarnya kita harus lihat secara karakter juga. Kalau lagi pacaran gimana, nikah gimana gitu. Tapi aku pribadi nih, aku mungkin ada deket lah sama orang, aku selalu bilang, gue nggak mau pacaran ya. Gue nggak mau pacaran gitu. Aku pengen kalau when you ready, lu sampein ke gue, kita nikah. Jadi aku nggak mau pacaran. Ya entahlah, kita bilangnya mungkin kalau di Islam kan ta'aruf gitu kan. Aku sih mikirnya sekarang nikah itu buat ibadah ya. Udah gitu aja, karena aku yakin kalau kita tuh menempatkan Tuhan pertama nih di hidup kita tuh semuanya lancar. Aku doktrinnya gitu aja. Trauma enggak sih kayaknya. Tapi ya sebenarnya balik lagi ya, kita harus selektif aja sih melihat karakter seseorang itu, true colours-nya mereka gitu.